Selamat datang di podcast Sahabat Membine, Perempuan Punya Cerita. Hai Sahabat Membine, kembali lagi di podcast Sahabat Membine, Perempuan Punya Cerita. Bersama saya Rahmadani. Dan hari ini karena kita sedang berada di momentum dalam memperingati Hari Anak Nasional yang jatuh pada tanggal 23 Juli 2021 dengan tema Anak Terlindungi Indonesia Maju. Nah, hari ini karena kita sedang berada di masa pandemi, kita sudah menerapkan protokol kesehatan dengan mencuci tangan, memakai masker, dan juga menjaga jarak. Nah, saya di sini sedang ditemani oleh sahabat saya atau saudara saya yang dimana beliau merupakan seorang fasilitator anak atau aktivis perlindungan anak dan juga fasilitator PATBM Sulteng. Nah, bersama saya di depan ini ada Bapak Upik atau Muhammad Taufik yang sering dikenal dengan Abu Upik. Nah, Kakak Upik ini juga mempunyai akun yang saya bukan penulis. Di situ teman-teman bisa melihat tulisan-tulisan Kakak Upik tentang perlindungan anak dan juga perempuan. Nah, coba Kakak Upik, saya boleh lihat mukanya yang Kakak Upik yang ganteng ini? Iya. Boleh dibuka? Boleh dibuka. Tapi karena Covid tapi tidak apa-apa ya? Iya, tidak apa-apa. Sebentar saja. Oke. Halo Pik. Halo. Apa kabar? Nah, bagaimana sekarang aktivitas yang sudah Kakak Upik jalankan setiap hari di masa pandemi ini? Tentunya berat sekali ya. Yes. Karena kita mendapatkan cobaan yang begitu bertubi-tubi. Belum berhenti pasca bencana 2018, kita dihantam lagi terkait soal COVID-19. Iya. Jadi memang angka 18 dengan 19 ini agak berdekatan. Jadi pasca bencana 2018, habis itu COVID-19 lagi. Nah, jadi memang sangat luar biasa. Jadi saya yakin masyarakat khususnya ada di Provinsi Sulawesi Tengah itu kuat-kuat. Yes, nah, pasti. Bicara soal aktivitas saya sekarang, saya juga bekerja di salah satu lembaga swadaya masyarakat, namanya Yayasan Sekolah Membine. Nah, hari-hari saya bekerja di situ, melakukan bagaimana upaya-upaya terkait soal perlindungan anak, bicara soal pemulihan ekonomi pasca bencana, bicara juga bagaimana memberikan layanan terkait soal kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah begitu. Nah, karena dalam situasi Covid ini, jadi saya ke kantor biasa di hari Senin, Rabu, Jumat. Jadi kalau di hari Selasa atau hari Kamis saya biasa WFH saja. Karena memang kita harus mematuhi peraturan dari atau kebijakan dari pemerintah daerah, bagaimana instansi pemerintah atau swasta agar bisa melakukan WFH begitu, agar tidak agar kita bisa sama-sama untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah gitu. Iya, itu tadi aktivitas Kakak Upik yang memang sangat padat ya teman-teman. Tapi enggak juga sih, biasa saja. Kakak Upik masih bisa meluangkan waktu untuk berbicara di sini bersama kita semua. Nah, Kakak Upik, karena kan sekarang kita sedang memperingati Hari Anak Nasional. Iya, yang sedang hangat-hangatnya bicara tentang anak terlindungi dan akhirnya kita bisa menjadi Indonesia yang maju. Nah, kalau bicara tentang anak, saya melihat bahwa banyak sekali lembaga yang memang fokus terhadap anak. Nah, apakah itu dari forum anak atau itu PATBM ataupun lembaga-lembaga lain yang memang fokus pada anak. Nah, tapi hari ini saya ingin membahas tentang apa sih itu PATBM bersama Kakak Upik, karena Kakak Upik ini saya dengar-dengar atau memang ternyata betul dia adalah salah satu orang atau anak muda yang menginisiasi PATBM di Sulteng pertama kali pada tahun 2016. Nah, Kakak Upik, nah dari situ apa sih itu PATBM sebenarnya Kakak Upik? Saya juga bingung sebenarnya. Tapi karena saya dipaksa untuk menjawab, jadi saya jelaskan sedikit. Yes, boleh. Sedikit aja, tidak usah banyak-banyak. Jadi
bicara soal PTBM juga saya kritis juga sedikit tadi bahwa saya juga berlebihan sekali ketika saya disebut sebagai aktivis perlindungan anak, tidak sama sekali. Nah, saya hanya masyarakat sipil yang bagaimana upaya-upaya perlindungan anak saya bisa lakukan dan bagaimana bisa mengorganisir masyarakat atau lingkungan sekitar atau keluarga dalam melakukan pencegahan terkait soal perlindungan anak yang ada di lingkungan mereka masing-masing gitu. Nah, bicara soal PTBM juga jadi saya jelaskan juga ya. Jadi sebenarnya bicara soal bukan juga pencetus apa ya. Jadi fasilitator PTBM itu kita ada berapa itu ya? Ada saya, ada Masto itu almarhum. Jadi beliau tahun kemarin meninggal kalau tidak salah. Jadi beliau juga punya jasa besar terkait soal PTBM juga di Sulteng. Ada juga Irmawati Sahi, beliau Kabid yang ada di Dinas Pemberdayaan Perempuan Provinsi. Ada juga Ibu Sukarti, beliau juga Kabid di Dinas Pemberdayaan Perempuan Provinsi. Ada juga Ibu Diana Adam Patalau, dia juga pernah bekerja di Dinas Pemberdayaan Perempuan Kota, tapi sekarang beliau ini di Dinas Sosial kalau tidak salah. Nah, ada juga dan saya sendiri. Jadi saya ini dulu terlibat dalam salah satu inisiasi PATBM di Sulteng atau fasilitator PATBM di Sulteng itu sangat cukup mudah sekali begitu bagi saya. Saya itu ada satu juga Ibu Dr. Andi Fatmawati Saloko. Jadi beliau itu juga salah satu akademisi dan dosen juga di Unpad setahu saya. Jadi kami itu berenam kalau tidak salah fasilitator yang ada di Sulteng. Di DP3 sendiri juga yang di kota khususnya juga ada Ibu Mira. Saya yang menggantikan juga kerja-kerja atau aktivitas Ibu Diana, ada juga Ibu Rahma. Jadi sebenarnya fasilitator PATBM itu juga lambat laun juga semakin banyak begitu. Jadi dulu kita hanya berapa, sekarang sudah cukup banyak begitu. Nah, bicara soal PTBM itu adalah bicara soal bagaimana melakukan perlindungan terhadap anak. Ya. Itu yang pertama. Jadi kalau pengertian dari PTBM sendiri adalah perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat. Nah, bicara soal PATBM itu, jadi PATBM itu adalah bukan program ya, tapi itu adalah gerakan atau jaringan kelompok dari masyarakat yang dimana mereka berperan aktif, bagaimana mereka juga melakukan perlindungan anak yang ada di lingkungan mereka masing-masing. Itu sih sebenarnya aktivitas-aktivitas atau pengertian dari PATBM sendiri. Jadi PATBM itu hadir untuk melakukan pencegahan atau melakukan perlindungan terhadap anak yang ada di wilayah mereka masing-masing. Bagaimana masyarakat itu berperan aktif dalam melakukan perlindungan terhadap anak yang ada di wilayah mereka masing-masing. Entah anaknya Pak RT, anaknya Ibu Lurah, anaknya siapapun itu bisa semua mereka untuk melakukan perlindungan terhadap anak-anak yang ada di wilayah mereka masing-masing begitu. Oke. Nah, teman-teman, itu tadi saya sampai terkesima melihat Kakak Upik ini. Ternyata beliau ini seorang yang memang bekerja sosial yang sangat padat setiap harinya. Dan saya juga pengen bertanya Kak Upik. Yeah. Nah, PATBM itu sendiri dia ada di mana saja dan kira-kira siapa yang bisa terlibat? Ya. Apakah saya ini bisa terlibat juga? Wow, tentu saja Atau bisa. selain Kakak Upik ataupun siapapun itu bisa terlibat Kakak Upik? Semua siapapun bisa terlibat. Karena masyarakat itu hukumnya wajib untuk melakukan perlindungan terhadap anak yang ada di wilayah mereka masing-masing. Dan negara juga hukumnya wajib untuk melakukan perlindungan terhadap anak yang ada di wilayahnya. Mulai dari masyarakat, mulai dari pemerintah, mulai dari pihak swasta, negara itu wajib hukumnya untuk melakukan perlindungan terhadap anak yang ada di wilayah mereka masing-masing. Jadi siapapun bisa terlibat. Nah, yang pertama adalah PATBM itu juga hadir di masing-masing kelurahan, masing-masing desa, masing-masing di kabupaten, di provinsi pun masing-masing provinsi di Indonesia itu juga ada PATBM-nya. Di berapa provinsi kita udah 34 ya? Iya. 34 provinsi itu ada semua PATBM-nya. Mulai dari Papua, mulai dari Maluku, mulai dari semuanya ada. PATBM itu hadir di tingkat kelurahan dan tingkat desa. Itu pun juga bisa hadir di tingkat RT RW. Gitu. Nah, siapa saja bisa terlibat, semua bisa terlibat dalam gerakan PATBM karena tidak ada secara kriteria khusus
Mm-mm. untuk masuk atau terlibat dalam gerakan PATBM tersebut. Yang penting dia punya niat dan dia punya visi dan dia punya hati yang tulus untuk melakukan perlindungan terhadap anak, semua bisa terlibat. Oke. Nah, itu teman-teman. Jadi ternyata saya juga bisa terlibat, Ya. maupun teman-teman juga bisa terlibat. Yang penting, kata Kakak Upik, dia mempunyai hati yang tulus dalam melakukan perlindungan terhadap anak. Nah, Kak Upik, tadi kan kita sudah berbicara tentang apa itu PATBM, terus bagaimana siapa saja yang terlibat. Nah, kira-kira bagaimanakah pola gerakan dari PATBM ini, dan juga apa kira-kira aktivitas yang selalu PATBM lakukan dalam melakukan pencegahan untuk perlindungan anak? Iya. Jadi unsur-unsur dari PATBM itu ada banyak. Yang pertama Oke. juga ada yang terlibat Babin Kaptibnas, Uh-uh. ada tokoh masyarakat, ada tokoh pemuda, ada tokoh perempuan, ada forum anaknya, ada penggerak PKK-nya, ada majelis taklimnya, ada semua di Semua tingkat kelurahan, organisasi di ya, tingkat ikut. elemen-elemen masyarakat itu Uh, ada di PATBM. Jadi contoh langkah konkret yang dilakukan oleh gerakan PATBM, contoh saya ini adalah tokoh pemuda yang ada di kelurahan saya atau Karang Taruna begitu. Ada kegiatan di Karang Taruna, ada aktivitas sosial atau kegiatan yang dilakukan oleh Karang Taruna. PATBM itu hadir untuk melakukan mensosialisasikan atau mengkampanyekan terkait soal bagaimana melakukan pencegahan terkait soal kekerasan terhadap anak yang ada di lingkungan mereka masing-masing. Ada ibu-ibu majelis taklim, ada berkegiatan. Mereka juga PATBM itu juga hadir untuk sosialisasi terkait pentingnya bagaimana melakukan perlindungan terhadap anak yang ada di wilayah mereka masing-masing. Ada kegiatan kemasyarakatan, Babin Kaptibnas juga hadir untuk melakukan sosialisasi terkait soal bagaimana mencegah dan melakukan perlindungan terhadap anak yang di wilayah masing-masing. Dan seterusnya, tokoh perempuan, tokoh pemuda, penggerak PKK dan sebagainya. Itu langkah konkret yang dilakukan oleh PATBM tersebut. Karena kita bicara Palu dulu ya, kita bicara soal Palu. Jadi Palu itu adalah kota Palu itu menuju kota layak anak. Salah satu indikatornya adalah terbentuknya forum anak yang ada di kelurahan, PATBM-nya aktif dan secara partisipasi terlibat dalam aksi-aksi melakukan perlindungan terhadap anak. Itu adalah salah satu indikator bagaimana kita bisa mewujudkan Palu itu bisa menuju kota layak anak. Kota layak anak. Jadi kita, karena target besar Indonesia itu idola yang namanya ada Indonesia layak anak itu di tahun 2030. Jadi bagaimana Indonesia itu sudah layak anak di tahun 2030. Jadi bagaimana provinsi dan kota, kabupaten itu didorong supaya mereka bagaimana untuk sampai ke 2030. Ya, untuk mewujudkan kota itu layak anak. Indikatornya ada banyak, ada berbagai hal. Yang pertama yang saya katakan tadi bahwa di mana forum anak itu hadir dan forum anak semua terbentuk, bukan hanya dibentuk ya, tapi bagaimana anak-anak itu punya ruang beraktivitas di situ, bisa bertukar pendapat, bisa melakukan perlindungan terhadap dirinya masing-masing. Begitu juga PATBM hadir di masing-masing kelurahan untuk bagaimana melakukan pencegahan dan melakukan perlindungan terhadap anak yang ada di wilayah masing-masing. Jadi akhirnya ketika semua kelurahan dan forum anak juga aktif dan PATBM juga semua aktif dan lembaga layanan semua tersedia, ketika ada kasus kekerasan terhadap perempuan, saya yakin Palu itu cepat untuk menjadi kota layak anak. Semoga ya Kita Palu bersama bisa menjadi kota layak anak di tahun 2030. Nah, jadi memang dari yang Kak Upik jelaskan tuh bahwa memang anak-anak itu memang harus memiliki ruang dan akses untuk bisa melindungi dirinya sendiri. Dan memang anak-anak itu harus menjadi pelaku utama untuk menjadi aktor kunci dalam mengkampanyekan pencegahan dan perlindungan anak. Wah, itu menurut saya sangat bagus sekali. Apalagi memang dibuatnya PATBM ini keterlibatan masyarakat, semua elemen yang itu tadi dibilang dari aparat pemerintah maupun lembaga masyarakat, dari ibu-ibu PKK, lembaga pemuda, tokoh adat, tokoh masyarakat maupun Kamtibnas juga ternyata ikut turut masuk dalam PATBM untuk melakukan pencegahan. Nah, Kak Upik, selama ini kan saya melihat PATBM itu tadi juga terus berjalan dengan aktivitas yang kakak sudah bilang. Nah, kira-kira mereka itu legalitasnya dari mana, Kak Upik? Ya, jadi
PATBM itu juga bukan apa ya, bukan eceng-eceng lah orang bilang gitu. Iya, oke, eceng-eceng kan. Nah, jadi PATBM tersebut juga ada legalitasnya, yang dimana apa pemerintah kelurahan memberikan SK atau surat keputusan kepengurusan atau Iya. struktural kepada PATBM tersebut yang ada di kelurahan masing-masing. Pemerintah kota juga memberikan melalui OPD atau organisasi perangkat daerah, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak itu memberikan juga SK sebagai legalitas bagaimana aktivitas-aktivitas perlindungan anak yang dilakukan oleh PATBM. Jadi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan pemerintah kelurahan itu memberikan legalitas yang dimana melalui surat keputusan atau SK sebagai pegangan PATBM ketika ditanyakan legalitas atau ditanyakan hal-hal terkait soal bagaimana mereka untuk melakukan pencegahan atau perlindungan terhadap anak yang ada di wilayah mereka masing-masing. Jadi ada SK, ada surat keputusan yang diberikan oleh pemerintah kota dan diberikan oleh masing-masing pemerintah kelurahan atau pemerintah desa dari di wilayah mereka masing-masing. Gitu. Oke, jadi berarti memang bukan hanya perkumpulan-perkumpulan biasa kalau pikir, tapi memang mereka itu sudah ditugaskan oleh kelurahan dan juga melalui surat SK Dinas Pemberdayaan Perempuan yang memang sudah juga diketahui oleh kementerian ya Kak, langsung dari pusat bahwa mereka adalah sah menjadi satu lembaga yang memang fokus terhadap perlindungan anak. Nah, Kaupik, kira-kira bagaimana misal di desa ya, misal di desa ada kira-kira kasus tentang misal kasus anak, misal kasus kekerasan terhadap anak. Nah, bagaimana caranya misalkan bukan hanya orang-orang yang masuk dalam SK, tapi orang-orang di luar, misal kayak saya yang dapat kasus seperti itu, bagaimana kira-kira saya bisa membawa kasus ini dan seperti apa Kaupik? Iya. Jadi ketika PHTBM sudah hadir di kelurahan, ada alur layanan yang disediakan. Oke. Jadi memang sebenarnya tahapan PATBM itu hanya hadir pada untuk fokus pada pencegahan, tapi tidak menutup kemungkinan untuk memberikan layanan aduan atau melakukan pendampingan terkait ketika adanya kasus kekerasan terhadap perempuan. Intinya, poin inti dari PATBM tersebut dia melakukan pencegahan. Dia ada pada tahap pencegahan perlindungan terhadap anak yang ada di wilayah negara masing-masing. Tapi tidak menutup kemungkinan ketika ada kasus, ini contoh tadi diceritakan oleh kawan Dani terkait soal ada kasus di desa atau di kelurahan. Dan kasus itu dilaporkan kepada PATBM. Jadi PATBM itu punya rujukan. Jadi punya rujukan ketika anak ini perlu divisum atau perlu pendampingan atau perlu di konseling, apa perlu didampingi secara hukum dan sebagainya. PATBM itu wajib untuk merujuk korban atau kasus tersebut ke pihak atau lembaga layanan yang telah disediakan. Contoh ada UPTD PPA yang disediakan oleh pemerintah provinsi Tengah. Ada juga namanya dulu itu namanya P2TP2A, pusat layanan. Ada juga dari teman-teman sekolah membina juga punya lembaga layanan. Ketika ada kasus atau ada hal-hal yang perlu dikonseling, ada juga teman-teman dari LBH. Jadi banyak hal sebenarnya yang dilakukan oleh PATBM ketika ada kasus. Jadi tidak menutup kemungkinan bahwa PATBM itu hanya hadir pada tahap pencegahan ketika ada kasus, direspon, diberikan langkah konkret apa yang harus dibutuhkan oleh si korban. Itu ketika perlu rujukan itu dirujuk kepada lembaga layanan yang berkompeten. Langsung apakah ke lembaga layanan UPTD PPA atau P2TP2 atau ada juga Satgas PPA yang ada di kelurahan masing-masing gitu. Jadi PATBM itu dia tidak hanya bekerja sendiri. Jadi dia ada lembaga-lembaga yang yang berdampingan bersama mereka. Jadi PATBM itu contoh ada forum anak ini. Jadi forum anak itu sebutannya mereka itu adalah pelopor dan pelapor. Jadi mereka itu mempelopori bagaimana supaya menghentikan kekerasan terhadap anak, dan pelapor itu adalah ketika ada kasus yang berada di lingkungan mereka, itu mereka hanya khusus untuk melaporkan. Jadi ketika ada kasus mereka laporkan kepada PATBM, kepada Satgas PPA, kepada UPTD PPA, dilaporkan saja. Yang akan tindak adalah PATBM atau UPTD PPA atau dan sebagainya. Jadi ketika PATBM tidak mampu menangani itu, dia akan dirujuk kepada siapa lembaga layanan yang kompeten dalam bidang-bidang tersebut.
Jadi intinya PATBM itu adalah gerakan atau jaringan kelompok yang dia tidak berdiri sendiri. Dia berdiri di semua elemen lembaga-lembaga layanan begitu. Gitu. Wah, memang luar biasa sekali kau pikir PATBM ini dibangun dengan inisiasi gerakan di grassroots, terus kampanye-kampanye dilakukan, sama juga sinergitas yang dibangun dengan lembaga-lembaga lain yang ada di sekitar, misal lembaga-lembaga bantuan hukum atau lembaga-lembaga pendampingan lainnya. Nah, tadi juga saya kutip sedikit bahwa ada yang namanya forum anak. Nah, kira-kira kau umur seperti saya, Kak, ataupun kau kita masih bisa dibilang anak kan? Supaya kamu itu bisa masuk di forum ya forum-forum lain lah gitu. Jadi intinya kalau soal forum anak, dia kategori usia anak itu adalah 0 sampai dengan 18 tahun. 18 tahun. Kau saya masih kan 18 keadaannya tahun. Sudah 20 lebih gitu. Sorry kau jangan dibuka itu privasi kita. Jadi forum anak itu kategori usia yang bisa terlibat di forum anak itu atau di kepengurusan forum anak itu juga dia kategori umurnya 0 sampai dengan 18 tahun. 18 tahun. Nah, kategori anak itu adalah 0 sampai 18 tahun. Jadi forum anak itu adalah 0 sampai 18 tahun. Berarti umur SMA ya, Kak? SMA. Yang paling ideal adalah SMA, SMA. SMP itu bisa. Untuk menjadi forum agen anak. gitu. Agen Pelopor dan pelapor. Pelopor dan pelapor. Iya. Jadi kalau seperti umur kita ini sudah masuk forum lain ya kawan-kawan. Ya, so bukan anak tuh orang ini, tapi kita masih anak muda lah ya. Oke. Nah, Kopi, itu kan tadi kita juga berbicara bagaimana di desa maupun di kelurahan. Nah, kan sekarang ini kita kan di masa COVID-19. Banyak sekali lembaga pemerintah yang saya dengar bahwa anggaran mereka itu refocusing gitu kan. Nah, jadi banyak sekali anggaran-anggaran yang memang sudah mereka rencanakan dari tahun kemarin, kemudian refocusing dan akhirnya banyak kegiatan yang tidak bisa terlaksanakan. Nah, kira-kira PATBM ini anggarannya dari mana, Kak? Dan seperti apa, atau mungkin bisa dikasih bocoran sedikit seberapa banyak kalau mungkin kau tahu ya. Anggarannya dari Tuhan. Dari Tuhan ya. Iya, dari Tuhan yang dititipkan diperantarai oleh makhluk-makhluk baik gitu. Makhluk-makhluk baik, yes. Jadi terkait soal anggaran, karena saya juga bukan orang pemerintahan ceritanya atau dari unsur pemerintah, jadi saya tidak tahu bagaimana pengelolaan anggaran di kota ataupun di kelurahan masing-masing. Tapi terkait PATBM, banyak sekali aktivitas yang dilakukan oleh PATBM itu dari inisiasi dari masyarakat sendiri, dari patung-patungan. Jadi karena Indonesia ini adalah penganut semangat gotong royong. Oh iya, modal sosial. Mulai dari kampanye sosial media, siapapun mau terlibat, ada ujuran, ada orang-orang baik. Saya bilang tadi. Jadi dana biasa dari PATBM itu adalah dana dari Tuhan. Yang diperantarai oleh makhluk-makhluk baik. Okay. Contoh ada orang-orang baik yang terlibat, ini ada dana untuk buat kegiatan, aksi-aksi sosial. Itu yang pertama, sumber dana yang awal, yang pertama. Yang kedua adalah kalau di desa itu juga setahu saya ada anggaran dana desa yang bisa digunakan oleh PATBM terkait soal melakukan pencegahan, terkait soal perlindungan anak yang digunakan masing-masing. Tapi kalau di kelurahan mungkin saya belum tahu ini bagaimana, karena setahu saya kelurahan itu tidak punya anggaran begitu. Melekat anggarannya dia mungkin sangat minim ya, sangat Kak? minim juga. Jadi memang sejauh ini PATBM juga terkendala terkait soal aktivitas mereka, memang terkait soal anggaran ya. Iya. Harusnya pemerintah daerah atau pemerintah kota terkait soal ada PATBM di wilayahnya harus perlu mendorong anggaran terkait khusus pada PATBM untuk melakukan pencegahan terkait soal perlindungan anak. Oke. Begitu. Nah, saya belum tahu dalam situasi COVID-19 ini bagaimana anggaran itu ada di PATBM. Apakah memang sudah tidak ada ataupun bagaimana statusnya hingga hari ini juga saya belum tahu. Gitu. Berarti memang diharapkan memang kalau di desa pagu anggarannya itu sudah ada terhadap perlindungan anak, dan mungkin di kelurahan tuh diharapkan pagu anggaran tuh juga harus ada kayak gitu kayak Kak. Nah, pertanyaan terakhir nih Kak. Kan kita melihat di Indonesia ini bukan hanya kebijakan yang tumpang tindih, tapi juga banyak sekali lembaga yang sama
fokusnya sama tugasnya dan fungsinya. Nah, kira-kira apakah itu menurut kakak itu efisien? Sedangkan sudah ada lembaga terus ditambah lagi dengan PATBM yang hadir. Nah, ini saya juga heran sebenarnya. Heeh. Heran juga saya pusing juga kalau terkait hal itu. Jadi bicara soal lembaga layanan terkait soal kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak itu juga banyak. Iya. Ada Satgas PPA, ada PATBM, ada UPTD PPA, ada P2TP2A, ada apa lagi? Ada Forum Anak. Pokoknya banyak sekali. Ada juga lembaga-lembaga yang disediakan oleh lembaga swadaya masyarakat. Ada juga dari Rumah Sampurawa Membina yang dipunyai oleh Sekolah Membina. Ya. Ada juga dari lembaga, ada dari teman-teman LBH juga. Ada juga teman-teman dari pokoknya banyak sekali lembaga-lembaga layanan disediakan oleh pemerintah dan instansi swasta. Itu diberikan untuk ketika ada kasus mereka melapor ke situ dan diberikan layanan yang terbaik untuk kepada korban ataupun siapapun yang melapor. Tapi sejauh ini saya melihat sebenarnya terkendalanya bukan cuma hanya di lembaga layanan yang tidak maksimal ataupun sudah berupaya maksimal tapi belum begitu efisien begitu lembaga layanannya. Saya melihat terkendalanya juga bukan hanya tadi saya bilang tadi itu ya, bukan terkendala hanya pada faktor lembaga layanan. Saya melihat bahwa kendalanya adalah soal paradigma atau cara berpikir masyarakat kita. Jadi masyarakat kita ini masih berpikir bahwa kasus kekerasan terhadap perempuan atau anak atau KDRT sekalipun itu masih menganggap itu adalah aib keluarganya begitu. Oh iya. Jadi akhirnya lembaga layanan itu tidak berfungsi karena paradigma atau cakrawala berpikir masyarakat kita ini masih menganggap bahwa kasus kekerasan itu masih menjadi aib keluarganya. Ketika saya melapor otomatis sama saja saya membuka aib keluarga gitu. Nah, akhirnya harusnya kenapa PATBM itu tadi hadir untuk bagaimana mencerahkan paradigma pemikiran masyarakat kita untuk ketika ada kasus, ketika ada hal-hal yang kekerasan terhadap anak itu harus melaporkan gitu. Iya. Bukan malah untuk menutup rapat-rapat kasus tersebut dan tidak membuka karena merasa itu adalah aib keluarganya. Tidak sama sekali. Jadi negara, pemerintah kabupaten, provinsi, instansi swasta, masyarakat semua wajib untuk melakukan perlindungan terhadap anak di wilayah mereka masing-masing. Jadi intinya tidak perlu khawatir soal ketika itu adalah aib atau kasus, tidak perlu khawatir, negara menjamin itu begitu. Negara menjamin ketika kamu mendapatkan kekerasan, negara menjamin untuk melakukan terhadap perlindungan terhadap dirimu. Jadi tidak perlu khawatir bahwa menganggap bahwa itu adalah kasus yang perlu harus kita tutup rapat-rapat karena itu adalah aib keluarga yang tidak sama sekali. Jadi saya mendorong masyarakat untuk berpikir atau membuka cara berpikir mereka bahwa kasus kekerasan itu adalah bukan menjadi aib keluarganya, tapi bagaimana tindakan-tindakan itu harus diberikan efek jerah kepada pelakunya, kepada siapapun yang melakukan kekerasan. Jadi intinya Indonesia itu pelaku kekerasan tidak dibenarkan. Tindakan kekerasan apapun tidak dibenarkan di Indonesia. Itu poin konkretnya. Poin konkretnya itu ya. Berarti memang PATBM ini hadir untuk melakukan pencegahan, entah itu dari merubah bagaimana mindset sebuah yang tertanam di masyarakat itu sendiri, bahwa memang ketika kita melapor, aib adalah suatu bencana ketika diketahui orang lain. Nah, tapi karena adanya perlindungan itu, bahwa sebuah kekerasan ataupun sebuah kasus yang terjadi harus tetap dilaporkan ya Kak. Berarti memang ketika saya mengambil kesimpulan, ketika kasus itu dibilang tidak ada atau rendah, itu bukan berarti baik-baik saja ya Kak. Iya, betul. Bukan berarti baik-baik saja. Berarti kasus juga yang kita dapatkan atau dilaporkan itu tinggi, bukan berarti juga kita sudah berhasil gitu. Jadi memang ini sangat dilematis sekali ya Kak. Wah, Kak Upik, tidak dirasa kita sudah di penghujung. Jam berapa sudah nih? Setengah berapa ini? Sudah jam berapa? Ini bisa boleh dimakan ini? Oh iya, ini sangat boleh sekali Kak. Atau ini cuma adalah dipajang-pajang ini? Produk dari ibu-ibu kita, ibu-ibu dampingan Psikolog Memine. Ini punya banyak rasa. Silahkan dicoba Kak. Silahkan dicoba. Tadi Kakak sudah pakai hand sanitizer kan? Iya, silahkan.
kita Apa ini kan? tidak apa-apa. Kita mengicip-icip bahwa ini adalah produk dari Ibu Sekolah Membine. Nah, terima kasih Kak Upik, Ya. saya ucapkan sudah hadir menemani saya bercerita tentang PATBM Ya. dalam memperingati Hari Anak Nasional yang jatuh pada 23 Juli. Dan menurut saya PATBM ini sangat-sangat baik dan kita pun bisa menjadi, kita semua bisa menjadi PATBM, terlibat menjadi orang-orang yang ada untuk perlindungan terhadap anak. Saya rasa karena ini Hari Anak Nasional, jadi Iya. sebelum kita menutup acara ini, Iya, saya minta Dani dan saya juga memberikan satu harapan penting di Hari Anak Nasional ini. oke. Kita ucapkan bersama-sama agar bisa dilihat oleh masyarakat sekitar. Oke. Kira-kira apa harapan kita ya, Heeh. di Hari Anak Nasional tahun 2021 ini? Dani dulu deh baru saya. Oke. Nah, nah, jadi di sini sudah tertukar ya. Oke, Kak Upik meminta saya untuk ini. Harapan saya untuk di Hari Anak Nasional ini bahwa anak-anak harus mampu untuk menjadi seorang aktor yang bisa mengkampanyekan tentang perlindungan anak. Dan di harapan saya adalah di tahun 2030 khususnya Kota Palu harus menjadi kota layak anak. Ya, silahkan Kopik. Nah, kalau saya, karena Palu ini menjadi menuju kota layak anak, harapanku adalah negara tetap berkonsisten untuk melakukan perlindungan terhadap anak. Itu poin pertama adalah. Dan kedua adalah negara membuka seluas-luasnya partisipasi terkait soal bagaimana anak itu bisa terlibat dalam pengambilan keputusan terkait soal hak anak yang ada di Indonesia. Poin itu saja. Iya. Jadi negara memberikan ruang seluas-luasnya terkait soal pengambilan keputusan yang khususnya untuk dibicarakan pada kepentingan anak gitu. Oke, terima kasih Kak Upik. Ya. Saya ucapkan terima kasih kembali. Oke, sekian sahabat Membine. Pantau terus ya keseruannya di episode selanjutnya di podcast Sahabat Membine. Perempuan punya cerita.